Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku, Rimuna, di video keseharian aku. Nah, video kali ini aku tuh mau sharing aja teman-teman. Karena sudah beberapa hari aku nggak sempat bikin video ya. Bikin video keseharian karena emang aku sibuk banget dengan aktivitas-aktivitas aku selama ini. Terus kemarin itu ada beberapa rangkaian di akhir bulan Mei itu tanggal 25 Mei aku tuh sibuk jadi ketua panitia untuk ulang tahun desa. Kemudian habis itu biasa ya kalau jadi panitia kan nggak bisa langsung perayaan langsung selesai gitu kan, langsung habis itu ditinggal gitu aja nggak bisa. Jadi kayak tanggal 25, tanggal 26, 27, 28 itu masih sampai selesai persiapan itu masih sibuk gitu, karena di tanggal 26-nya tuh kalau nggak salah hujan, jadi membongkar tarup tuh sepertinya di tanggal 28. Dan di tanggal 28 juga pas pembongkaran tarup di kantor desa itu langsung lanjut untuk ulang tahun lingkungan yang di RT 3 dan RT 4 yang di perempatan itu, karena kan acaranya tanggal 1. Jadi kalau misalnya acara tanggal 1 biasanya kita pasang taruhnya tuh 2 hari atau 3 hari sebelumnya, jadi biar nggak keburu gitu kan. Jadi kayaknya sih mungkin kalau antara di tanggal 28, 29 gitu gotong royong lagi tuh pasang taruh di untuk acara lingkungan yang di tanggal 1. Nah, tanggal 1-nya itu kita bikin acara kayak selamatan juga sama dengan yang ada di kantor desa. Kemudian ada hiburannya itu seni kuda lumping. Jadi beberapa warga ada yang mengajukan permintaan kalau mereka itu pengen bisa ngerayain ulang tahun desanya itu di lingkungan masing-masing, karena kan yang di acara di desa itu biasanya tuh cuma kayak pengurus-pengurus lembaga, pengurus RT, kemudian yang terlibat di kegiatan-kegiatan desa gitu kan. Nah, kalau warga-warga yang biasanya mereka itu malu untuk gabung di pemerintah desa, jadi mereka minta untuk ngerayain sendirilah. Jadi akhirnya lingkungan RT 3 dan 4 itu bergabung buat kita rayain bareng-bareng. Terus pengennya ulang tahun desa ada hiburannya lah ya, karena kalau yang dari desa sendiri budgetnya nggak mampu untuk sewa hiburan-hiburan. Jadi akhirnya dari lingkungan itu, karena kebetulan di lingkungan RT 34 juga ada paguyuban seni kuda lumping kita punya. Jadi akhirnya kita pakai itu untuk menghibur warga untuk acara ulang tahun desa ini. Jadi emang ada beberapa hal sih yang jadi kontroversi gitu di warga, karena bukan cuma warga RT 34 aja, tapi ada beberapa warga yang di tempat lain juga selalu komentar, kenapa kok ulang tahun desa kita bikin acara pengajian aja, nggak usah hiburan-hiburan yang kayak kuda lumping gitu. Mungkin ada beberapa yang memang nggak menyukai kesenian tradisional asli Indonesia itu, jadi mereka maunya tuh kayak bikin acara pengajian. Cuman kalau aku sebagai ketua panitia, kan kita itu merayakan hari ulang tahun desa itu bukan hanya untuk umat muslim aja, ada masyarakat yang beragama non muslim. Jadi kalau bikin pengajian terus eventnya adalah ulang tahun desa, saya rasa aku rasa kurang tepat lah kalau mengambil kebijakan seperti itu, karena kegiatannya nggak bersifat umum dan kegiatannya bersifat keagamaan. Sementara kegiatan keagamaan di Beringin Agung sendiri tuh udah banyak banget, seperti kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian ada Istighosa setiap 40 hari sekali, terus ada majelis taklim, sholawatan, yasinan gitu. Jadi aku rasa kalau kegiatan keagamaan di umat muslim sendiri itu sudah banyak gitu. Jadi aku berharapnya tuh dengan kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kita bisa lebih bermasyarakat, kita bisa lebih bernegara lah ibaratnya. Kita juga menghargai teman-teman yang non muslim. Jadi emang itu sih bahan pertimbangan di kami sebagai panitia saat itu. Jadi kalau bikin acara keagamaan otomatis hanya untuk agama-agama tertentu aja. Jadi kita mau kegiatannya itu yang sifatnya umum lah, tidak membawa-bawa agama kita masing-masing. Jadi kita simpan dulu agama kita
kalau untuk acara-acara umum seperti ini, karena kan kita ini negara Indonesia itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, beragam sekali agama, budaya, bahasa, semuanya itu beragam. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu harus kita simpan dulu kalau kita ingin bermasyarakat secara umum. Jadi ada saatnya lah kita berada di tempat yang khusus, memang khusus kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi jati diri kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara masyarakat, otomatis kita harus bicara ke semuanya. Kita harus lebih terbuka pikirannya untuk menerima semua hal yang ada di masyarakat, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, karena masyarakat itu satu kesatuan, jadi nggak mungkin isinya itu baik semua gitu. Pasti ada kesalahannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ya semuanya beragam lah. Jadi kita usahakan untuk mengcover itu semua dan semuanya bisa berdamai, kita tanpa mendiskriminasikan sesuatu, tanpa kita harus mengotak-ngotakkan masyarakat berada di mana-mana, tapi di acara yang umum kita bisa bersatu bersama gitu. Jadi itulah pertimbangannya teman-teman, dan alhamdulillah semuanya sudah terlaksana di tanggal 1 Juni kemarin. Dan seperti biasa setiap persiapan dan selesai pelaksanaan, kalau panitia kan biasanya yang paling sibuk ya. Kalau misalnya yang lain kan mungkin di hari H aja, tapi kita di hari setelah itu masih ada gotong royong untuk bersih-bersih dan semuanya. Kemudian aku tuh langsung lanjut kegiatan apa ya? Kayaknya tuh di tanggal 1, tanggal 2 gotong royong, tanggal 3, 4 aku tuh ngerjain tugas kuliah. Enggak, tanggal 3 aku bener-bener waktu kerja tugas kuliah aku tuh kan mepet banget ya, ada tugas sama ada diskusi-diskusi gitu yang harus aku isi. Jadi tuh ada 2 sesi diskusi dan 1 tugas mata kuliah, jadi mungkin ada 4 kali 4 kali 2 8 ya, mungkin ada sekitar 8 ya, 12, mungkin sekitar ada 12 tugas itu yang harus aku kerjain dalam waktu yang mepet banget. Dan deadline-nya itu di tanggal 9 Juni. Jadi aku tuh harus nyambi-nyambi. Jadi di tanggal 2 aku selesai kerja bakti, tanggal 3 tuh aku harus ngebut tugas kuliah sampai di tanggal 4-nya. Oh enggak deh, kayaknya di tanggal 3-nya aja. Karena tanggal 4-nya itu aku ngebut bikin materi. Jadi bener-bener aku tuh lembur ngerjain tugas kuliah dan aku bikin materi untuk pendampingan komunitas literasi. Nah, videonya udah aku share untuk pendampingan komunitas literasi yang di tanggal 5. Nah, yang tanggal 6 belum sempat aku edit, belum sempat aku gabung-gabungin untuk kegiatannya. Nanti mungkin aku edit kalau aku sudah ada waktu. Nah, jadi di tanggal 4-nya itu aku bener-bener ngebut bikin materi itu 3 sesi, karena aku satu harian itu emang full pematerinya cuma aku aja. Jadi aku full ngisi 3 sesi itu bahan PPT-nya itu, bahan PowerPoint-nya itu benar-benar aku siapin tuh dalam waktu 1 hari aja. Karena aku pikir, aduh aku nih nggak mudeng nih, aku harus menyampaikan apa nih, tapi aku harus punya gambaran. Nah, aku tuh terbiasa mungkin ngerjain sesuatu yang cepat itu di ujung deadline, di injury time gitu kan. Jadi pas di injury time baru idenya tuh bermunculan, karena sebelumnya pendampingan komunitas literasi ini persiapannya kan udah 1 bulan sebelumnya udah dikasih tahu gitu. Jadi harusnya aku sudah nyiapin jauh-jauh hari kan, cuman karena apa ya, idenya tuh mentok gitu, terus mungkin karena banyak kegiatan jadi akhirnya belum jadi-jadi gitu. Jadi aku jadikan di tanggal 4 dan alhamdulillah tanggal 4-nya selesai itu tengah hari, mungkin tengah hari harus selesai, harusnya sih tanggal 4 pagi itu udah harus selesai. Jadi tengah hari itu aku bisa pergi ke Balikpapan, aku rencananya itu mau belanja dulu. Nah, kebetulan tanggal 4 pagi itu hujan deras, jadi aku tuh harus menyelesaikan itu semua presentasiku, dan selesainya tuh habis tengah hari. Nah, habis tengah hari si anak aku ini kan sakit ya, si Arga sama Livia dua-duanya sakit. Jadi dia minta makan, minta ditidurkan dulu, ya ribet lah kalau punya anak sakit, gimana rewelnya kan, mungkin teman-teman tahu sendiri. Jadi rewel, terus habis itu aku tidurkan dulu, akhirnya aku ketiduran teman-teman. Akhirnya harusnya aku berangkat siang, aku bisa belanja dulu nih, belanja kain karena ada pesanan dari sekolah untuk bikin kostum. Dan aku nggak bisa ke sana, nggak bisa belanja. Nah, mungkin besok ini aku bakal belanja ke Balikpapan.
di tanggal 11-nya supaya bisa aku proses secepatnya gitu bikin kostumnya. Karena kemarin itu nggak sempet. Aku sampai sana tuh karena aku berangkatnya jadi habis asar bukan habis zuhur, jadi sampai sana tuh udah deket maghrib di rumah adekku. Aku nginep di rumah adekku yang cewek itu. Jadi udah habis maghrib aku udah nggak bisa lagi nih mau belanja kain. Jadi akhirnya aku nginap lah di tempat adekku. Terus habis itu acaranya kan di hotel. Nah tadinya tuh udah dipesenin nih sama panitia kamar di guest house, karena di Balikpapan itu hotel semua penuh, lagi ada acara Apexi kan di kota Balikpapan, jadi semuanya full booking. Jadi nginapnya di guest house di daerah Bayangkari itu. Nah terus habis itu karena aku tidur tempat adekku, jadi aku tuh sampai konfirmasi tuh sama panitia, gimana Pak kalau misalnya aku tidur di tempat adekku aja, karena kebetulan dia lagi hamil besar, kemudian suaminya itu kerja malam, jadi aku sekalian nemenin lah mumpung aku tuh di Balikpapan. Jadi akhirnya aku harus konfirmasi, dan alhamdulillah kamarnya itu bisa di cancel gitu teman-teman. Kan kasihan ya kalau misalnya aku udah dipesenin kamar, udah dibayarin, terus nggak aku tidurin gitu, nggak aku pakai gitu kan, kasihan panitianya yang terbebani gitu, karena ada biaya yang sudah keluar tapi nggak digunakan. Nah akhirnya aku nginap nih di tempatnya adikku. Kemudian abis itu paginya di tanggal 5-nya aku udah langsung cus isi materi dari pagi sampai sore, dan alhamdulillahnya lancar ya, karena aku ngisi materi untuk komunitas-komunitas yang ada di Balikpapan dan Samboja itu pertama kali, first time. Jadi aku tuh ngerasa kayak aduh gimana nih, aku ngerasa kayak masih kurang percaya diri, masih aku ini belum apa-apa gitu, tapi harus ngasih materi ke teman-teman. Dan aku tuh malah baru tahu kalau ternyata komunitas yang aku bikin itu sudah masuk di kategori komunitas A gitu, kategori A yang persyaratannya sudah lengkap dan dianggap layak lah untuk memberikan materi ke teman-teman komunitas yang lain. Nah, alhamdulillahnya di tanggal 5 selesai sampai sore, terus habis itu sore aku istirahat dulu lagi di tempat adekku, terus malam aku langsung balik ke Samboja, karena di tanggal 6-nya peserta pelatihan yang di tanggal 5 mereka tuh bakal kesini buat lihat kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Literasi Kreatif. Jadi Rumah Literasi Kreatif itu kan taman baca yang aku buat dulu di teras rumah, kemudian sekarang udah berkembang dengan begitu banyak kegiatan sampai akhirnya jadi yayasan sosial dan pendidikan. Nah akhirnya udah tuh sibuk kan, jadi aku tuh sibuk banget dengan kegiatan bener-bener padat, bener-bener nggak ada waktu tuh buat istirahat, apalagi kalau misalnya mau tiba-tiba mau record video, atau nanti kalau sudah banyak orang mau opening segala macam kan udah ribet banget gitu. Jadi alhamdulillahnya mereka di tanggal 6 itu kesini sudah rame banget. Dan alhamdulillah aku dapat respon positif, kemudian dapat masukan yang positif juga dari teman-teman komunitas. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah ngasih aku masukan, yang udah support aku. Dan memang benar-benar ada beberapa teman komunitas di situ yang melihat gimana perjalanan aku dari nol itu ngerintis taman baca sampai akhirnya bisa jadi sebuah yayasan. Jadi aku tuh kadang sedih sendiri gitu, kayak oh iya ternyata kok aku bisa ngelakuin hal sebesar ini dengan kekurangan yang aku punya, dengan hal yang ketidakmampuan yang dulu aku tuh nggak percaya gitu. Jadi alhamdulillah Allah yang sudah menolong aku sampai akhirnya aku bisa melakukan hal yang lebih besar lagi dan bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Aku rasa aku nggak akan bisa ngelakuin itu semua tanpa pertolongan dari Allah. Alhamdulillah Allah yang kasih jalan, Allah juga yang kasih aku amanah untuk tetap bermanfaat buat orang-orang di sekitar, dan berharapnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat lagi dari hari ini gitu teman-teman. Nah terus abis itu sudah selesai nih acara pendampingan komunitas literasi di tanggal 6, tanggal 7, 8, 9 itu ngapain ya? Tanggal 7 aku lanjut ngerjain tugas kuliah karena deadline di tanggal 9 kan. Tanggal 9 tuh udah deadline banget, udah aku tuh nggak bisa kompromi deh pokoknya. Tanggal 9 tuh tanggal 9 jam 12 malam tuh udah cut pokoknya. Aku nggak akan bisa revisi, nggak akan bisa masukin tugas-tugas kuliah aku lagi. Jadi kayaknya tanggal 7 aku kebut, tanggal 8 aku ada rapat di kantor desa pembahasan tentang stunting gitu.
mungkin iya kayaknya rembuk stunting deh kayaknya. Udah aku share belum ya videonya? Biasanya tuh aku sering share video kegiatan dokumentasi karena aku tuh pelupa. Jadi ingatanku tuh nggak begitu bagus. Terus abis itu aku emang dokumentasi lah yang mengingatkan aku gitu kalau aku pernah berkegiatan ini di hari apa, di tanggal berapa gitu. Jadi memang aku bikin video untuk dokumentasi itu tujuan pertamanya untuk mengingatkan aku. Kemudian tujuan keduanya untuk sharing sama teman-teman yang mungkin punya kegiatan yang sama dengan aku. Nah, akhirnya di tanggal 8 aku rapat rembuk stunting itu sebagai ketua RT ya. Terus abis itu selesai siang tengah hari aku lanjut ngerjain tugas kuliah karena tugas kuliah masih banyak kan, sebenarnya masih ada berapa soal lagi gitu, masih ada berapa mata kuliah lagi yang belum aku kerjain. Jadi tanggal 8 aku ngebut, tanggal 9 aku ngapain ya? Tanggal 9 aku ngebut juga sih. Ngebut ngerjain tugas kuliah, tapi karena di tanggal tanggal 8. Oh, tidak, tanggal 7 sepertinya ya. Tanggal 5, 6, 7, tanggal 7 sepertinya aku rapat rembuk stunting di kantor desa. Kok aku lupa ya? Tanggal 3. Oh, berarti kayaknya yang rapat rembuk stunting itu sebelum aku ke Balikpapan, teman-teman. Aduh, aku benar-benar lupa ingatan deh. Nah, pokoknya sepertinya sebelum aku Balikpapan. Jadi di tanggal 7-nya itu aku ngerjain tugas kuliah, kemudian di tanggal 8-nya aku itu kegiatannya bikin video dokumentasi perpisahan sekolah SD 038. Nah, itu yang benar. Astagfirullahaladzim, aku benar-benar lupa. Jadi bukan di tanggal 8 ya, di tanggal 3 aku rembuk stunting itu, kemudian di tanggal 8 aku dokumentasi kegiatan perpisahan sekolah gitu, sekolah SD. Jadi aku dokumentasi full dari pagi sampai siang. Kemudian habis itu aku mau lanjut lagi nih di tanggal 8 ini, lanjutin tugas kuliah lagi kan. Ternyata aku tuh sorenya sakit. Makanya ini suara aku masih kayak gini teman-teman. Jadi emang lagi baru pulih, masih agak nggak enak juga badannya. Jadi sakit. Akhirnya ngerjain tugas kuliahnya agak sempat tertunda. Aku cuma mikir aja, aduh gimana nih tanggal 9 udah deadline, udah nggak bisa kompromi, gimana aku nih lagi dalam keadaan sakit, nggak bisa mikir mau kerjain tugas kuliah. Akhirnya malamnya aku minta tolong sama ada bule yang biasa urut aku. Akhirnya aku malam minta tolong urut, kemudian udah minum obat segala macem. Terus pagi masih belum sehat banget, ya ternyata emang sekarang lagi musim demam, lagi musim flu gitu. Jadi mungkin karena aku kegiatan sebelumnya itu emang padat banget, nggak ada istirahatnya, nanti sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, karena kegiatan kepanitiaan biasanya kayak gitu kan, orang-orang udah pada pergi, kita masih harus beres-beres segala macem, mempersiapkan ini itu. Kemudian akhirnya jam istirahatnya emang kurang dan aku jatuh sakit ya. Biasalah akhirnya tumbang dan di tanggal 9 pagi itu aku masih kayak, tanggal 9 itu hari Minggu itu masih nggak enak badannya. Jadi aku tuh benar-benar nggak bangun dari tempat tidur. Anak-anak aku juga kan lagi panas juga, mereka juga batuk pilek gitu, mereka juga demam, jadi sama-sama sakit semua. Jadi akhirnya udah tepar aja tidur gitu sampai siang. Terus di saat kayak gitu aku masih harus sambil editing video teman-teman, karena kalau nggak aku cicil video-videonya nanti bakal numpuk banyak. Ini masih banyak PR editing yang harus aku selesaikan, jadi benar-benar aku paksain badan aku buat tetap kerja. Karena kalau editing video itu kan aku dibayar, jadi aku nggak enak kalau terlalu lama. Jadi aku pengennya dokumentasi selesai terus nanti aku udah bisa ngejob yang lain gitu. Jadi akhirnya aku selesaikan itu sambil dokumentasi. Terus di saat aku sambil dokumentasi, sambil editing video itu, aku emang ngechat ya ketua Dasawismaku. Jadi aku aku ini kan ngechat kalau misalnya barang-barang yang untuk kegiatan Dasawisma itu sudah aku penuhi, sudah ada, sudah ready gitu. Jadi tinggal kegiatannya aja. Nah, aku tuh cuma ngechat aja, terus habis itu aku langsung tidur lagi. Nah, ternyata pas aku tidur lagi, ternyata tuh teman-teman itu, ibu-ibu tuh sudah rame teman-teman di grup. Jadi ternyata mereka tuh kegiatan nyari jangkos dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya aku lagi dalam keadaan sakit, aku tuh kan nggak tahu. Jadi pas aku bangun ternyata udah banyak chat masuk dan mereka itu ternyata lagi gotong royong dan aku tuh nggak ada. Dan alhamdulillahnya
Aku habis minum obat jadi agak enakan kan, terus aku juga harus cari keringat. Biasanya kalau kita meriang badan gak enak, kalau udah minum obat terus kita berkeringat kan agak enteng ya. Jadi udahlah berkegiatan sama ibu-ibu. Mau deket Juhur tuh, sudah mau deket Juhur, jadi mereka bawa anunya ke samping rumah aku, jangkos, kemudian tanah buat ngisi-ngisi polybag untuk kegiatan dasawismanya, bikin tanaman toga. Jadi disitulah aku jadi akhirnya bergabung sama ibu-ibu walaupun dalam keadaan aku lagi meriang gitu. Tapi alhamdulillahnya jadi agak lebih enakan sih, karena jadi berkeringat, bergerak gitu kan. Dan alhamdulillahnya emang udah minum obat juga, cuma sampai sekarang masih flu gitu. Dan itu kegiatan kemarin, karena sekarang ini aku record video ini di tanggal 10 Juni. Dan kemarin itu kegiatannya di tanggal 9. Nah setelah ini tanggal 10 ini aku emang nggak ngapa-ngapain, bukan nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan di luar. Jadi aku bener-bener aku full aku editing video, kemudian aku bener-bener nyiapin berkas-berkas yang di sini berantakan. Nah, mungkin itu aja teman-teman, sharing cerita hari ini, karena ini ada anak aku yang sekarang lagi sakit dan agak rewel. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Semoga video ini bisa jadi teman kalian bercerita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.